Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini, Ana akan sedikit membahas terkait dengan aktivasi akun Vims. Jadi, pertama-tama teman-teman bisa membuka akun email teman-teman, tentunya email Viwa ya, kemudian cek di inbox. Nah, biasanya nanti tim admin Vims akan mengirimkan email seperti ini nih, attention. Nah, isi dari email tersebut berupa penjelasan terkait cara aktivasi, kemudian ada link tutorial aktivasi Vim atau pemanfaatan Vim secara general, kemudian ada aktivasi akun Vim masing-masing. Nah, di sini ada username dan kode atau password dari akun teman-teman. Hal pertama yang teman-teman harus lakukan yaitu klik link yang ada di sini, activating your account and set password. Klik. Kemudian masukkan username yang ada di email. Dan masukkan kodenya. Jika sudah, teman-teman bisa menekan tombol save. Oh iya, ketika teman-teman sudah memasukkan kode, akan muncul password baru, password yang kira-kira teman-teman inginkan. Dan jangan lupa password minimal harus mudah diingat oleh teman-teman, jangan sampai teman-teman lupa. Misalkan di sini saya akan menginputkan password baru, bis. Kalau udah save. Nah, dia akan mengarahkan langsung ke email teman-teman yang tadi. Tunggu beberapa saat. Nah, vims@viwa.sca.id akan membalas perubahan password yang tadi teman-teman lakukan. Nah, getting started, to access Vims, teman-teman bisa membuka link yang ada di sini. Tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa masukin akun teman-teman. Passwordnya jangan lupa teman-teman masukkan yang terakhir kali teman-teman ubah. Jika sudah, bisa menekan tombol login. Nah, jika sudah memasukkan username dan password, teman-teman akan masuk ke dalam aplikasi Vims ini. Yang pertama, ada menu dashboard yang berisi terkait dengan student profile, kemudian ada di sini ada link dashboard. Sebenarnya ini shortcut atau short link untuk teman-teman mengakses menu-menu yang ada di sebelah kiri ini. Oke, lanjut ke menu yang kedua, ada student profile. Di sini atau di menu ini berisi nama teman-teman, kemudian kelas, muhafiz, kemudian personal coach-nya siapa. Hampir semua identitas pribadi teman-teman berada di menu student profile ini. Nah, selanjutnya ada education goal. Nah, di sini education goal ini erat kaitannya dengan education goals yang Viwa Viwa susun untuk ke seluruh siswa-siswanya. Jadi di antara education goal yang Viwa susun ada 9 poin. Yang pertama ada tauhid, ada akhlak, ibadah, tahfiz, Arabic, English, akademik, leadership, dan terakhir entrepreneurship. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman terlihat ada angka, ini berarti nilai adab dan akhlak teman-teman sudah diinput oleh asatidzah yang bersangkutan atau berkaitan. Nah, nanti misalkan nilai tauhid kok masih kosong, ya mungkin memang belum ada nilainya. Begitu juga nilai Arabic dan English, serta nilai leadership.
Nah, misalkan nilai adab akhlak yang teman-teman miliki, teman-teman tinggal klik aja. Nah, ini nilai adab dan akhlak punya teman-teman dari blok 1 sampai dengan blok 5. Nah, nanti kalau misalkan blok 6 sudah selesai, maka grafik atau nilai adab dan akhlak teman-teman akan muncul grafik seperti ini di sebelah kiri, kemudian untuk rincian nilainya ada di sebelah kanan. Kehadiran kemahan, kemudian tidur malam, bangun tidur, muamalah, dan seterusnya. Dari blok 1 sampai dengan blok 5, ini tercatat oleh teman-teman asatijah yang bertugas. Ini untuk yang ada pada akhlak, kemudian ada yang berikutnya yaitu ibadah. Nah, untuk nilai ibadah, sama seperti yang tadi, nah ini nanti kalau misalkan nilainya sudah diinputkan, akan muncul seperti ini. Nah, kebetulan untuk akun ini, Ananda ini nilainya istiqomah di angka 4. Jadi dari blok 1 sampai dengan blok 5, nilainya 4. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Salat berjamaah, alaqah, salat sunnah, zikir petang, dan sampai dengan yang terakhir nilainya hampir rata-rata 4. Mumtaz. Selanjutnya di sini ada tahfiz. Di sini nilai hafalan teman-teman diinputkan. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini ada nama muhafiz teman-teman. Juz mutqinnya ada berapa? Kemudian di sini ada jumlah hafalan. Ada tahfiz attendance. Kemudian memorization progress. Nah, nanti ada di sini. Nah, nanti untuk blok 6 akan muncul di sebelahnya. Ini untuk yang dashboard tahfiz. Selanjutnya ada akademik. Nah, ini nilai akademik yang diraih teman-teman. Nah, di dashboard akademik juga ada beberapa menu. Ada my schedule, my class, attendance percentage, kemudian attendance, dan ada report on progress, assignment, bahkan sampai ke report card. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat menu ini sangat kecil, terlalu kecil untuk teman-teman bisa menekan tombol ini. Nah, jadi teman-teman bisa lebih leluasa untuk melihat schedule teman-teman nih. Nah, misalkan periode 1 itu kan halaqah, kemudian periode kedua, ketiga, sampai dengan periode ke-6. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Selanjutnya ada menu berikutnya yaitu My Classes. Nah, ini My Classes ini kelas teman-teman belajar barang siapa, kemudian mapelnya apa, gurunya siapa, kemudian persentase dari kehadirannya berapa. Selanjutnya ada menu berikutnya. Nah, ini attendance percentage ini grafik dari kehadiran teman-teman. Nah, di sini ada menu attendance lagi, teman-teman bisa klik yang ini. Nah, di sini kehadiran teman-teman mulai dari periode kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan keenam itu akan tercatat di sini. Nah, apabila ada attendance yang belum tercatat, biasanya asatizah pengampu mapel di hari tersebut sepertinya lupa atau belum dimasukkan kehadirannya. Nah, selanjutnya ada attendance lagi nih. Nah, ini attendance yang lebih lengkap nih. Mulai dari tanggal 8 Januari, 9 Januari, jadi per hari ini teman-teman bisa lihat detailnya di sini. Selanjutnya report on progress. Nah, ini nilai-nilai untuk blok yang sedang berjalan. Misalkan ini sepertinya masih kosong, baru satu nilai nih yang sudah terisi. Nah, nilainya untuk fikih muamalah, nilainya sudah diisikan oleh asatijah yang mengampu, yaitu nilainya A+.
Nah, untuk report on progress ini biasanya kalau pembelajaran sudah berjalan 2 atau 3 minggu, biasanya sudah mulai terisi. Nah, selanjutnya ini untuk assignment juga assignment ini penugasan. Jadi apabila ada guru pengampu teman-teman yang memberikan tugas, nah nanti masuknya ke menu ini. Nah, di menu ini karena masih kosong, jadi keterangannya no item, berarti guru-guru pengampu teman-teman belum memberikan tugas. Nah, di sini di menu terakhir ada report card. Nah, report card ini berisi rapot per blok dari teman-teman, misalkan dari blok 1, blok 2 sampai blok 5. Nah, blok 5 ini biasanya juga menjadi blok atau biasanya juga menjadi rapot akhir semester. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat tinggal diklik aja. Selanjutnya, tadi di education goal sudah kita buka. Kemudian ada yang entrepreneurship, ini juga masih kosong sepertinya. Nah, di menu selanjutnya ada insiden. Nah, kalau misalkan di menu insiden ini teman-teman tertulis no item dan no item, alhamdulillah berarti teman-teman tidak melakukan pelanggaran sama sekali. Karena di menu insiden ini berisi pelanggaran-pelanggaran yang teman-teman lakukan. Misalkan bercanda di kelas, kemudian telat sholat berjamaah, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dinilai pelanggaran oleh tim tarbiyah. Nah, apabila oleh tim tarbiyah ini tidak dapat ditangani, biasanya insiden ini akan naik ke CAE dan akan berlangsung atau berlanjut jika tidak menemui titik temu akan berlanjut ke kepala sekolah. Nah, menu selanjutnya adalah dashboard coaching. Nah, dashboard coaching ini berisi data coaching teman-teman nih bersama personal coach dari masing-masing. Misalkan di hari di tanggal 13 Januari ini teman-teman ngobrol nih sama personal coach. Pengen bisa apa, pengen goalnya apa. Nah, nanti di sini terrekap semua diskusi teman-teman bareng personal coach. Nah, selanjutnya ada klub dan ekstrakurikuler. Nah, di sini itu akan berisi data ekstrakurikuler atau klub yang teman-teman ikuti. Nah, kalau misalkan ada yang ikut robotik atau ada yang ikut coding, nah biasanya nanti akan muncul di menu ekstrakurikuler and club di sini. Nah, selanjutnya ada health. Nah, ini adalah data kesehatan dari masing-masing teman-teman. Jadi di menu health ini itu berisi misalkan nih teman-teman pernah dirawat di UKS, sakitnya apa, kemudian penanganannya seperti apa, terus tindak lanjutnya seperti apa, apakah dirawat di UKS atau dibawa pulang ke rumah masing-masing. Nah, nanti di sini akan muncul catatannya. Nah, sedangkan untuk yang periodik ini biasanya berisi data pengukuran dari masing-masing yang teman-teman miliki seperti berat badan, kemudian tinggi badan, sampai ke lingkar kepala. Nah, biasanya data periodik ini bisa dari masing-masing blok, misalkan blok 6, blok 7, blok 8, bisa juga per semester. Nah, selanjutnya ada menu call center. Nah, biasanya ini menu yang paling teman-teman inginkan ya. Biasanya menu perizinan pulang, kemudian menu kedatangan. Nah, biasanya ketika ada permohonan kepulangan, teman-teman biasanya kan lapor ke call center. Nah, call center biasanya menginput di sini. Apabila ada permintaan masuk ke request, kemudian apabila sudah disetujui oleh kepala sekolah akan masuk ke menu approval.
termasuk data kepulangan teman-teman nih. Nah, ini ada kepulangan atau outing, kemudian ada data check-in, check-out. Jadi, kapan sih teman-teman masuk ke Mahat dan kapan teman-teman keluar dari Mahat. Nah, menu selanjutnya atau menu yang terakhir ada Academic Calendar. Nah, Academic Calendar ini berisi tentang kegiatan yang akan dilakukan atau dilaksanakan selama 1 tahun di Viwa. Nah, contohnya ini, misalkan blok 6 nih, blok 6 dimulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 3. Nah, nanti mulai lagi blok 7 tanggal 5 Februari. Begitupun dengan apabila ada UTS, ada UAS, nah nanti akan muncul di kalender akademik. Gitu teman-teman. Oke. Jadi mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa email via fims@viwa.sca.id. Insya Allah email teman-teman akan segera direspon 1x24 jam di waktu kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.